Assalamualaikum anak Umi. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Yusuf yang diangkat menjadi nabi. Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi nabi. Seiring berjalannya waktu, Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Hal itu dianggap berbahaya oleh para pembesar Mesir. Para pembesar Mesir itu akhirnya sepakat memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam penjara dengan cara memfitnahnya. Di dalam penjara itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan mengangkatnya menjadi utusannya. Di dalam penjara itu, Nabi Yusuf alaihissalam berdakwah. Bersama Nabi Yusuf alaihissalam dipenjarakan pula dua orang pegawai istana yang dituduh hendak meracuni raja. Mereka itu ialah juru masak dan pelayan istana. Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi. Di dalam penjara, dua orang pegawai istana itu bercerita kepada Nabi Yusuf alaihissalam tentang mimpinya. Nabi Yusuf kemudian menafsirkan mimpi mereka. Untuk si pelayan, Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan bahwa ia akan dibebaskan dari segala tuduhan dan bekerja lagi di istana. Untuk si juru masak, Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan bahwa ia akan dihukum mati sebagai balasan atas kesalahannya. Penafsiran Nabi Yusuf alaihissalam menjadi kenyataan. Nabi Yusuf alaihissalam berpesan kepada si pelayan agar menceritakan kisahnya itu kepada raja. Akan tetapi, si pelayan itu lupa akan pesan Nabi Yusuf. Pada suatu malam, Raja Mesir bermimpi aneh. Dalam mimpinya itu, raja melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Raja juga melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Raja meminta para penasihat istana untuk menafsirkan mimpinya, akan tetapi tidak ada yang mampu menafsirkannya. Pelayan istana itu pun pergi ke penjara untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam dan menceritakan mimpi raja. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan bahwa Mesir akan mengalami masa 7 tahun dalam kemakmuran, akan tetapi setelah itu akan datang 7 tahun masa dalam kekeringan. Setelah mendengar tafsir mimpi dari Nabi Yusuf alaihissalam, pelayan istana itu menceritakannya kepada raja. Mendengar tafsiran itu, sang raja merasa kagum dan gembira. Sang raja kemudian memerintahkan pengawal kerajaan untuk membebaskan Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara. Setelah bebas, Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi bendahara kerajaan oleh sang raja. Nabi Yusuf bertemu dengan keluarganya. Ketika musim kering tiba, banyak rakyat Mesir yang merasakan dampak kekeringan. Di antara mereka, banyak yang meminta bantuan ke istana. Di antara rakyat Mesir itu, ada saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang datang untuk meminta bantuan. Ketika itulah, Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan saudara dan ayahnya. Saudara Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya bertobat dan meminta maaf kepada Nabi Yusuf, dan akhirnya mereka tinggal bersama di istana. Meneladani kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagai siswa muslim, kamu harus belajar dan berusaha meneladani perilaku Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara perilaku Nabi Yusuf alaihissalam yang bisa kamu teladani dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, melatih diri untuk bersabar. Yang kedua, memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT. Yang ketiga, melatih diri untuk jujur. Yang keempat, rajin belajar agar menjadi pandai. Dan yang kelima, memaafkan kesalahan orang lain. Sekian materi hari ini. Umi akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.